saya Putri Ayu dengan NIM 2002682 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video kali ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Desriani Esos MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan dua materi setelah ujian tengah semester, yaitu materi pertemuan 10 mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta, dan materi pertemuan 16 mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Baiklah, langsung saja masuk pada penjelasan dari kedua materi tersebut. Materi yang pertama yaitu tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama peta. Peta merupakan sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta menjadi salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Terdapat macam-macam peta, yaitu peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Peta adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan karena faktor kimiawi dan kerusakan karena faktor mekanis. Yang kedua, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena terkena debu serta goresan. Slide dapat dibaca dengan menggunakan alat yang disebut proyektor. Proyektor tersebut harus selalu dirawat agar slide dapat dimanfaatkan setiap saat. Terdapat macam-macam slide, yaitu latren slide, yang kedua slide 2x2, yang ketiga slide dengan suara, dan yang keempat proyektor untuk slide. Yang ketiga, fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Fotokopi berguna untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk. Hendaknya fotokopi meminjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Buku yang tidak dapat dipinjamkan keluar bisa dibuat fotokopi. Jadi bukunya tidak dikhawatir hilang atau rusak. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta yaitu yang pertama tinta tulis, yang kedua tinta cetak, dan yang ketiga ballpoint. Selanjutnya masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama yaitu perawatan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, perbuatan, merawat dan memelihara bahan pustaka. Sudminah dalam Tur Wulandari N 2019 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan sebagai upaya pemilihan bahan pustaka dan mengeluarkannya dari koleksi karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Tujuan, fungsi, dan pemanfaatan penyiangan bahan pustaka. Tujuan dari kegiatan penyiangan bahan pustaka tersebut merupakan salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit dilakukan, akan tetapi juga suatu proses yang sangat penting. Dalam perpustakaan tanpa melakukan penyiangan, maka koleksi yang tidak mutakhir dan sangat sulit dimanfaatkan oleh pengguna akan bercampur dengan koleksi yang sangat mutakhir.
Sedangkan menurut Ken Retno menyatakan bahwa tujuan dilakukan penyiangan yaitu yang pertama menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, yang kedua menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, yang keempat mempercepat proses temu kembali, yang kelima agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, up to date. Dan yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, membuat koleksi lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan reputasi perpustakaan. Yang kelima, mengetahui kebutuhan koleksi. Dan yang keenam, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Perpustakaan merupakan beberapa manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun manfaat dari penyiangan bahan pustaka menurut Putra Ideal 2019 yaitu yang pertama, bahan pustaka yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia maupun fisiknya. Yang kedua, mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Selanjutnya, kriteria penyiangan bahan pustaka. Sebelum pustakawan melakukan kegiatan penyiangan terlebih dahulu, pustakawan seharusnya mengetahui koleksi yang akan dilakukan penyiangan. Adapun kriteria bahan pustaka berdasarkan penampilan dan kondisi yang akan dilakukan penyiangan seperti yang diungkapkan oleh Slot, bahwa kriteria-kriteria tersebut berdasarkan yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Yang kedua, penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat. Yang ketiga, penyiangan berdasarkan konten miskin. Yang keempat, penyiangan berdasarkan bahasa. Yang kelima, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Yang keenam, penyiangan berdasarkan usia koleksi. Yang ketujuh, penyiangan berdasarkan kelas koleksi khusus dengan usia tertentu untuk disiangi. Yang kedelapan, penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial. Dan yang kesembilan, penyiangan berdasarkan pola penggunaannya. Sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Untuk kegiatan penyiangan koleksi diperlukan beberapa sarana. Adapun sarana diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Ideal 2019 yaitu yang pertama, katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu register dan daftar buku. Yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Menurut Yulia Yuyu dan Janti Kristinawati Sujana dalam Robinson 2020, prosedur penyiangan bahan pustaka yaitu yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, yang kedua, pencabutan kartu katalog buku, yang ketiga, pengecapan, yang keempat, penyusunan buku di gudang, dan yang kelima, membuat berita acara. Selanjutnya, kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Berdasarkan Winoto dalam Suryanti Sri 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang keempat, masih ada prosedur yang rumit terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah contoh dari kegiatan preservasi dan konservasi di sebuah perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan preservasi dan konservasi di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan salah satu perpustakaan nasional Republik Indonesia, terletak di Komplek Gedung Wali Kota Bukit Tinggi di Gulai Panca. Kegiatan preservasi dan konservasi bahan pustaka di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dilakukan dengan melakukan penjilitan. Untuk jenis penjilitan perpustakaan ini memilih jilid lempung. Selain itu, kegiatan pemeliharaan bahan pustaka dilakukan dengan memperbaiki bahan pustaka yang rusak tergantung kerusakannya, serta dengan menyusun atau memperbaiki tata letak bahan pustaka di rak.
Untuk mencegah kerusakan terhadap bahan pustakanya, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta selalu membersihkan rak dan buku dengan vakum cleaner, menggunakan lemari kaca untuk menyimpan bahan pustaka, serta mengatur kelembapan udara ruangan dengan memasang AC, menyemprotkan insektisida, mengatur pencahayaan, serta mengalihkan bentuk bahan pustaka ke dalam CD. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.